Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Ismail dengan NIM 7020121053 dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan jurusan Kesehatan Masyarakat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi pada manusia. Sistem respirasi pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob atau oksidasi. Proses yang satu ini adalah pemecahan molekul menggunakan oksigen. Adapun respirasi anaerob yaitu pemecahan molekul yang tidak menggunakan oksigen. Ada pula fungsi utama dari sistem pernapasan adalah untuk menukar oksigen dan karbon dioksida antara tubuh dan lingkungan. Proses pertukaran gas itu sendiri berlangsung di divisi pernapasan di dalam paru-paru. Sisa saluran pernapasan hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus pada dasarnya berfungsi sebagai saluran udara untuk mengalir masuk dan keluar dari paru-paru dan merupakan pembelahan konduksi. Rongga hidung dilapisi dengan selaput lendir bersilia. Lendir lengket memerangkap partikel yang dihirup, sementara detak silia mendorong lendir yang syarat puing ke tenggorokan untuk ditelan. Bakteri yang terhirup dihancurkan oleh lisozim di dalam lendir. Perlindungan tambahan terhadap patogen potensial disediakan oleh limfosit dan antibodi. Ada 3 lipatan jaringan yang timbul dari dinding rongga hidung, disebut nasal conchae atau turbinates. Struktur ini berfungsi untuk meningkatkan permukaan kontak dengan udara yang dihirup, memungkinkan hidung untuk cepat menghangatkan, melembabkan, dan membersihkannya. Atap rongga hidung memiliki sel saraf penciuman di lapisannya dan bertanggung jawab atas indera penciuman. Dari hidung, udara yang dihirup berubah 90 derajat ke bawah saat mencapai faring. Belokan ini adalah jebakan lain untuk partikel debu besar yang karena kelembapannya menabrak dinding posterior tenggorokan dan menempel pada mukosa. Faring menampung beberapa amandel. Jaringan imunokompeten dan sistem kekebalan ini berada pada posisi yang baik untuk merespon patogen yang dihirup. Selain udara yang dihirup yang sedang menuju ke paru-paru, faring juga mengalirkan makanan dan minuman dari mulut ke kerongkongan. Karena aspirasi makanan dan minuman ke dalam paru-paru berpotensi mengancam nyawa, terdapat mekanisme untuk mencegah hal ini terjadi. Pangkal tenggorokan adalah yang paling kritis dalam hal ini. Pembukaan laring dijaga oleh flap jaringan yang disebut epiglotis. Saat menelan, laring ditarik ke atas dan epiglotis terbalik, mengarahkan makanan dan minuman ke kerongkongan. Lebih penting lagi, pita suara juga menutup untuk melindungi jalan napas dari laring. Udara mengalir ke trakea batang tenggorokan dan yang kemudian terbagi menjadi 2 bronkus primer memasuk ke 2 paru-paru. Di paru-paru, cabang bronkus primer menjadi bronkus dan bronkiolus yang lebih kecil dan lebih kecil, membentuk pohon bronkial dengan jutaan saluran udara. Saluran udara memiliki lapisan otot polos di dindingnya yang memungkinkannya mengerut atau melebar. Menanggapi permintaan tubuh yang lebih tinggi akan udara, seperti saat berolahraga, saluran udara melebar untuk meningkatkan aliran udara. Di sisi lain, dengan adanya polutan di udara, saluran udara menyempit untuk meminimalkan masuknya mereka ke paru-paru. Laring, trakea, dan pohon bronkial dilapisi dengan epitel kolumnar bersilia yang menghasilkan lendir dan berfungsi sebagai ekskalator mukosiliar. Lendir memerangkap partikel yang dihirup, sedangkan pemukulan silia menggerakkan lendir ke atas menuju tenggorokan, tempat ia ditelan. Komponen terakhir dari divisi konduksi, bronkiolus terminal, bercabang menjadi beberapa bronkiolus pernapasan yang menandai dimulainya divisi pernapasan. Bronkiolus pernapasan diakhiri dengan kantung udara mikroskopis yang disebut alveoli, yang masing-masing dikelilingi oleh kapiler darah. Disinilah proses pertukaran gas berlangsung. Dinding alveolar terutama terjadi dari tipe 1, sel skumosa tipis yang memungkinkan difusi gas dengan cepat. Oksigen yang dihirup bergerak dari alveoli ke dalam darah di kapiler, sementara karbon dioksida berpindah dari darah ke alveoli untuk dihembuskan keluar dari tubuh. Ada juga sejumlah kecil sel kuboid tipe 2 yang mengeluarkan surfaktan, yang fungsinya untuk menurunkan tekanan permukaan pada antar muka udara cair dan mencegah alveolus runtuh pada akhir setiap pernapasan. Alveoli juga menampung sejumlah besar makrofag
siap menelan semua partikel yang terhirup yang berhasil melewati penghalang sebelumnya ke paru-paru. Makrofag yang syarat dengan puing kemudian naik eskalator mukosiliar ke tenggorokan untuk ditelan dan dicerna. Mungkin hanya itulah yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.